Sebenarnya aku juga pengen heboh teman-teman. Tapi kan sekarang jam setengah 2 pagi ya. Sedangkan ya jam segini bocah ndak anak turu lur. Lah aku bengok-bengok waduh. Ya kurang etis. Jadi mari kita rayakan kemenangan saat melawan Arsenal ini dengan cara yang wajar ya teman-teman. Aduh, 2 minggu berturut-turut kita dikasih hasil kemenangan yang sangat spektakuler. Spektakuler. Jujur aja, musim ini Manchester United sudah mengalahkan semua rival-rivalnya. Mulai dari Chelsea, Liverpool, Manchester City, dan akhirnya Arsenal berhasil dikalahkan. Kita nggak perlu juara Premier kita nggak perlu juara Premier League musim ini ya, meskipun kalau bisa alhamdulillah, tapi skor akhir 2-3 ini skor yang sama saat Carrick masih menjadi interim di tahun sebelumnya. Pada waktu itu ya Carrick menang dengan skor 3-2 saat di Old Trafford, dan sekarang menang dengan skor yang sama. Ini merupakan suatu pembuktian lah dari Carrick bahwasanya dia benar-benar bisa meramu, dia benar-benar bisa melihat komposisi yang pas sesuai dengan kapasitas pemain yang ada di Manchester United. Dan ini waduh, aku nggak berhenti takjub teman-teman, karena ini benar-benar bukan Manchester United yang seperti sebelum-sebelumnya gitu loh. Bahkan Amorim nggak bisa menerapkan skema permainan seperti ini gitu. Sebetulnya banyak ya yang mau kita bahas. Kita mulai dari performa masing-masing pemain. Sebetulnya kalau aku lihat di laga ini memang pemain dengan performa terbaik ya Senne Lammens, karena dia di laga ini melakukan save-save yang krusial sejak babak pertama, mulai dari Zubimendi ya, tendangan dari Saka, banyaklah dia melakukan penyelamatan yang sangat penting dan tetap menjaga fokusnya. Kalau kita lihat gol dari Arsenal ya gol-gol yang memang gol haram gitu loh, gol haram men. Yang pertama ya gol bunuh diri dari Lisandro Martinez. Terus yang kedua gol dari Merino. Itu kan seperti biasa lah Arsenal dengan keunggulan set piece-nya yang selalu menumpuk pemain di dalam area kotak penalti ya udah, tapi secara keseluruhan Senne Lammens tampil luar biasa gitu loh. Terus kalau kita lihat di lini pertahanan, nah aku lihat tetap solid seperti biasa, meskipun Martinez melakukan blunder yang menjadi gol pembuka bagi Arsenal, tapi mentalnya nggak surut, kepercayaan dirinya tetap terjaga. Bahkan di beberapa momentum Martinez itu berusaha menciptakan peluang sampai dia berada di sepertiga akhir, benar-benar mencoba menerobos lini pertahanan dari Arsenal. Untuk seorang back seperti Lisandro Martinez yang memiliki tandem Harry Maguire, menurutku sudah nggak ada masalah. Dan aku lihat komposisi di lini pertahanan ini sudah benar-benar stabil gitu loh. Meskipun kalau kita lihat Diogo Dalot secara performa masih kurang memuaskan, Luke Shaw ya masih so-so lah. Tapi secara keseluruhan untuk lini pertahanan kita harus tetap mengapresiasi. Selanjutnya di lini tengah, Kobbie Mainoo akhirnya memberikan kontribusi assist. Aduh, keren. Mungkin di lini tengah Casemiro ya yang masih agak kurang maksimal dibandingkan laga sebelumnya saat melawan Manchester City. Benar-benar luar biasa, tapi di laga ini ya agak menurun sedikit, tapi masih tetap bisa di-cover oleh Kobbie Mainoo. Dan yang terakhir kalau kita lihat di lini serang, ini kita sekalian membicarakan skema gol dari Manchester United. Jujur aja teman-teman, semua gol yang tercipta di laga ini bersama Manchester United itu bagus semua. Itu gol-gol yang luar biasa, spektakuler menurutku. Dan
wah gitu loh, dibandingkan gol dari Arsenal apa, gol ecek-ecek itu, gol murahan itu. Tapi gol dari tim kesayangan kita ini Manchester United. Uh, teman-teman lihat dari Bryan Mbeumo itu terjadi karena kesalahan dari Martin Zubimendi. Terus gol kedua itu dari tektokan antara Bruno, ya Bruno ini memang kontrol bolanya luar biasa bagus. Di press pemain Arsenal pun masih bisa dengan kontrol bola sebagus itu. Tektokannya dengan Dorgu. Bayangkan Dorgu tiba-tiba di tengah ya, di depan area kotak penalti langsung melakukan shot yang luar biasa keras dan menghantam gawang dari David Raya di awal babak kedua. Keren, golnya keren. Dia udah back to back mencetak gol. Bayangkan, seorang Carrick bisa mengubah Dorgu menjadi seganas itu. Amorim nggak bisa. Dan yang ketiga, gol dari Matheus Cunha. Itu kan asis dari Kobbie Mainoo tadi. Gol di luar kotak penalti juga luar biasa kencang ya. Tendangannya melintir menjebol gawang. Padahal ya itu baru berjarak 1-2 menit loh. Setelah Arsenal menyamakan kedudukan, wah langsung gemuruh ya. Di stadion langsung gemuruh ya, fans Arsenal mulai percaya diri lagi. Tapi Cunha aduh GG sih. Jujur kalau kita melihat pergantian pemain yang dilakukan Carrick itu benar-benar maksimal gitu loh. Ya mungkin kalau kita lihat Benjamin Sesko masih belum terlihat ya hasilnya di laga ini. Karena dia baru masuk menggantikan Bryan Mbeumo, udah nggak sengaja kena gaprak dari Bruno. Ya kan agak kasihan juga, akhirnya secara kontribusi nggak kelihatan menurutku Benjamin Sesko. Dan di sini kalau kita melihat ya, sejujurnya aku melihat taktik yang ingin diterapkan oleh Carrick itu memang di babak pertama tidak terburu-buru. Bisa kita lihat kok di babak pertama itu ya aku lihat pemain United tampak tenang ya. Ketika Arsenal sedang dalam penguasaan bola, ya udah biarkan aja. Para pemain MU lebih fokus untuk melakukan man to man gitu loh. Bahkan dalam melakukan pressing nggak seagresif saat sudah terjadi gol bunuh diri Martinez gitu loh. Tetap santai. Para pemain itu sedang apa ya? Mencoba mengamati dulu ya. Bagaimana Arsenal ini akan menjalani laga gitu loh. Ya, jadi tidak main terburu-buru dan Manchester United bisa memberikan perlawanan. Jadi yang aku salut di babak kedua itu ya baru babak kedua Dorgu bisa mencetak gol langsung unggul, tetapi pada akhirnya disamakan oleh Arsenal. Tak butuh waktu lama Matheus Cunha kembali mengungguli kedudukan yang bertahan sampai akhir pertandingan. Jadi menurutku secara mentalitas, chemistry, ya, fighting spirit itu para pemain sudah benar-benar terlihat. Dan aku lihat para pemain semuanya tampak bahagia gitu loh. Para pemain itu benar-benar menunjukkan bahwasanya dia berjuang untuk klub sebesar Manchester United. Itu yang sudah lama tidak terlihat di beberapa tahun terakhir. Dan Michael Carrick bisa membuat para pemainnya kembali termotivasi, kembali bergairah untuk mau memenangkan pertandingan di Manchester United. Luar biasa. Dan yang terakhir, para pemain Manchester United itu bermain dengan sangat efektif, sangat efisien, dan benar-benar klinis. Kenapa kita bisa bicara seperti itu? Karena secara statistik, bayangkan, sudah possession lebih unggul Arsenal, XG United itu bahkan hanya 0,7 sekian. Di bawah 1, tapi bisa mencetak 3 gol. Kurang efektif apa itu? Dan di laga ini United hanya melakukan 10 shot dengan 3 yang on target. Dan 3-tiganya ya yang bisa dikonversi menjadi gol gitu loh. Jadi bayangkan seefektif apa United di laga ini. Bahkan kalau dibandingkan saat melawan Manchester City, ya ini lebih efektif lagi, lebih klinis lagi.
Sekali shot langsung gol Bryan Mbeumo, sekali shot langsung gol dari Dorgu, sekali shot langsung gol dari Cunha. Udah beres, menang gitu loh. Dan sekarang ya Manchester United akhirnya berada di peringkat 4. Yes, peringkat 4 di pekan ke-23 ini. Ya, aku berharap di pekan depan City kembali meraih kemenangan agar jaraknya semakin mepet dengan Arsenal dan Arsenal nggak bisa meraih trofi Premier League. Dan plot twistnya ternyata yang menang di Premier League Manchester United. Ya namanya berharap kan nggak apa-apa lur ya, tapi kalau bisa ya alhamdulillah gitu loh. Tapi minimal finish di 4 besar lah untuk masuk di zona Champions League musim depan, karena target dari pihak manajemen kan memang itu sejak awal. Tapi kalau bisa menang meraih IPL, waduh wes. Oke, mungkin itu dulu ya review singkat yang mana kita semua pasti sangat bersenang-senang dari hasil pertandingan ini. 4 besar menang lawan Arsenal. Udah nggak ada tim besar yang nggak bisa dikalahkan oleh MU, nggak ada. Udah nggak ada. Chelsea, Liverpool, City, Arsenal semuanya udah tumbang di tangan King MU. Udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Jadi stop perdebatan klub besarnya di musim ini karena semua itu tidak ada yang lebih bagus dari Manchester United. Oke, mungkin itu dulu review singkat dari hasil pertandingan antara Arsenal kontra Manchester United di pekan ke-23. Kalau teman-teman ada opini lain langsung tulis saja di kolom komentar, kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.